Sama dengan saya dikatakan bahwa saya botak. Yang mengatakan Medi menipu banyak orang, saya tidak membantah. Dia tidak membantah, guys. Dia mengiyakan. Emang benar dia nipu. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah, dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan, guys. Terus begitu, yang kedua, kalian wajib follow Instagram Dennis Caresta, Cocok follow it, si Cocok Cici. Terus begitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus begitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Dennis.Caresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh, jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Hai, kembali ke Ranjang Dennis. Udah lama kita nggak ketemu di Ranjang Dennis ya, guys. Terakhir ketemu di Ranjang Dennis kapan ya? Lama banget ya. Udah terlalu sibuk mengurusi podcast gue yang ngehits itu, yang pakai karaoke, yang dikata-katain orang-orang tapi selalu ngehits. Nggak apa-apa, yang penting AdSense-nya naik. Oke. Sekarang gue mau bikin video reaction. Ingat nggak sih terakhir kita bikin video reaction pas kapan? Oh, pas berantem sama DP ya? Ih, nggak apa-apa. Sekarang kita bikin video reaction. Abis ketemu Bang Kasman. Saudara sekalian, ini sebelum Bang Kasman ketemu gue ya? terkait gue OTW masuk. Saudara Richard, ini dulu ya. Kok Besok, Dokter Icat sih? Kok Dokter Icat? jika tidak ada melintang, jam 10 kami sudah daftarkan gugatan di PN Jakarta Pusat. Dan saya sangat miris melihat video antara saudara Richard Lee dengan saudara Dennis Caresta alias Dennis Cadel. Alias Dennis Cadel. Kenapa sih gitu ya? Berarti Bang Kasman nontonin YouTube aku. Jangan lupa Bang, subscribe, like, terus komen, terus sebarin videonya ke orang-orang biar YouTube aku makin ramai. Siap Bang? Dennis Cadel ini, aduh Bang. Tapi cantik kan aku kan Bang? dia punya program hamil kali. Emang isi Bang gue lagi mau program hamil, lagi cari lakinya yang bener gimana ya? Cariin Bang yang kaya Bang. Saya lihat komentarnya hari ini di Instagramnya, keberatan kalau saya sebut dia dengan cadel. Terus pertanyaannya, kalau nggak cadel terus apa? Memang cadel ya? Emang Bang, saya cadel Bang. Menulis nama saya saja, Razman Arif Nasution, ada di situ. Saya sudah capture. Tapi menyebut saya secara lisan itu Rahmat Nasution atau Nasution atau Nasutitison. Maaf. Cuma bisa ngakak.
Orang boleh nggak? Nasution atau Nasution atau Nasutitison. Apa itu? Itu apa namanya? Apa namanya? Coba lihat. Apa namanya? Itu apa namanya, Bang? Ayo. Nasi tim kali ya. Enak tuh nasi tim. Ya, lapar. Ya itu takdir dari Allah. Aku mesti terima, sama dengan saya dikatakan bahwa saya botak. Pecah. Mau yang sekali boleh nggak? Ya itu takdir dari Allah. Aku mesti terima, sama dengan saya dikatakan bahwa saya botak. Maaf Bang, gak kuat aku tuh. Aduh, gue mau nangis. Tapi ini air mata gue tergel. Maaf Bang, gak apa-apa abang katain saya cadel. Saya gak bakal katain abang botak kok, sumpah. Saya emang gak mau main fisik bang. Ampun. Aduh. Cici, kuatin mami. Menangis gue. Saya gendut. Gak boleh gitu. Gue kan gak pernah bilang dia gendut ya. Gue mah gak main fisik. Karena udah lah, Tuhan udah memberikan gue fisik yang sangat amat bagus. Jadi gue sebisa mungkin, kalau orang yang gak main fisik, ya gue enggak lah. Makanya dari kemarin banyak yang banding-bandingin gue sama fisiknya. Ya ampun, gue itu kalau lihat aslinya lebih cantik daripada di kamera. Tapi gue denger ini gak kuat. Ampun bang. Padahal gak ada yang bilang abang botak sama gendut tuh. Sumpah saya gak pernah ngomong bang. Aduh, ya ampun. Udah jangan diulang, itu jahat loh. Gak boleh ngomongin dia orang gitu. Ketawa, jahat banget sih. Jahat loh. Aku bilangin Bang Rasman loh ngomongnya. Gak boleh gitu ya. Memang saya bisa protes. Saya bisa protes. Nggak apa-apa buat ibu. Gak apa-apa. Ya gak protes. Iya juga sih ya. Gue cadel. Emang nanti gue jawab, emang saya bisa protes. Iya juga sih bang. Bener. Tapi kalau cadelnya memang cadel dia. Emang. Buktikan cadelnya. Tidak pernah sekalipun dia menyebut nama saya yang sempurna. Emang bukan buat ente. Bisa aja buat Rahmat, bisa aja buat Satu Neon, bisa buat nasi tim. Buat apa sih Satu Neon? Apa sih? Nggak tahu, gue juga lupa gue mau apa. Tapi penting bukan buat dia. Menjadi aneh juga bagi saya. Kalau misalnya nanti aja kita kok. Anehan mana? Mau gue dateng. Kamu dalam rangka apa kemari? Kamu dalam rangka apa kemari? Jelas-jelas saya kemari yang mau ikut press conference bang. Tapi kan ini tempat kopi ya. Harusnya gue tadi jawabnya mau beli kopi bang. Mau ngopi bang, gitu ya harusnya ya. Iya tahunan tadi kan harusnya aku jawabnya. Salah sama kau menurut. Salah bang, mau beli kopi. Lagian press conference di tempat ngopi. Harusnya kita jawabnya gitu tadi. Gue bego juga ya. Harusnya gue bilang mau beli kopi bang. Salah belok. Tapi lo lihat deh, mukanya menurut orang ini seneng apa panik apa takut. Menurut tuh gimana? Komen di bawah ya guys ya. Dennis,
media. Sini boleh dong saya datang sebagai wartawan. Ya boleh dong aku datang sebagai wartawan atau jurnalis ataupun itu. Saya ini kan memiliki media online di kanal YouTube saya sendiri, Indonesia Resta. Ya boleh dong, semua orang bebas menjadi siapa saja di dunia panggung sandiwara. Aku hari ini mau jadi detektif, aku hari ini mau jadi apa namanya tuh? Jadi yang kalian hujat, jadi yang kalian puji, jadi yang apa aja deh suka-suka gue. Karena gue punya sendiri dan gue tuh bukan ngomongin hujat sama puji. Gue tuh bukan tipe orang yang tumbang kalau kalian hujat, nggak akan terbang juga gue puji. Yang gue lakukan ini gue yakin adalah gue benar kali ini dan akan gue lakukan terus karena gue yakin ini adalah benar untuk mencegah korban-korban selanjutnya. Masa nggak boleh? Ya udah kalau wartawan. Tadinya nggak boleh guys, kameranya semuanya ke gue, kagak ada yang ke Bang Kasman. Jadi gue bintang tamunya. Iya Bang, kita kan sama Tabayun. Tabayun apa sih artinya? Oh, maksud gue saling merangkul. Oh gitu. Iya. Salah ya, beda ya? Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi maksudnya bagus kan Tabayun itu? Bener banget kata wartawannya. Makasih Bang wartawan. Sarang he. Gue sendiri tau gak sih ke situ sama tim YouTube. Bayangin gue cewek sendiri. Iya, waduh, wawancaranya jadi kesini semua nih Bang. Wawancaranya jadi ke gue semua. Kameranya kagak ada ke dia, Amsyong. Aduh, ini lucu banget sumpah hari ini. Aduh, banyak pelajaran yang gue dapat hari ini. Jadi saya kesini kan sebagai wartawan karena saya dapat undangan tadi pagi gitu. Kan saya kan punya kanal YouTube Indonesia Resta. Jadi saya media juga. Ayo yuk. Ayo dong gue. Wartawannya nggak galak, kasih kameranya ke dia, semuanya maunya ke muka gue. Masa kali? Kan itu bintang tamunya, gimana sih? Posisi sebagai seorang punya YouTube belum tentu jadi wartawan. Punya YouTube belum tentu apa? Jadi wartawan. Tapi kalau saya yang punya YouTube saya sendiri, saya mau jadi wartawan, saya jadi jurnalis, boleh dong? Boleh nggak sih? Wartawan profesi sebenarnya maksudnya gitu. Kalau misalkan YouTube saya alihkan menjadi jurnalis? Mungkin lebih spesifiknya Bu dari media. Oh, dari media online gitu kan? Berarti boleh dong? Ya, tapi kan kalau saudara wartawan, saudara ngomong tadi wartawan kan? Saya 17 tahun wartawan. Iya. Tolong tunjukkan kartu pers saudara. Ya Bang, saya punya YouTube. Saya mau tanya, mana kartu pers saudara? Kartu pers apa sih? Anggotaan. Anggotaan. Jadi wartawan tuh punya grup pers itu. Jadi dia kalau pengen jadi wartawan nggak ada anggotanya. Jadi nggak sembarangan. Oh gitu. Tapi kan kalau makanya dibilang katanya kalau emang wartawan diunjukin kartu persnya, kartu keanggotaan karena wartawan tuh profesi. Kan aku menjadi wartawan mau ngomongin berita. Sekarang kan aku termasuk penyebar berita. Iya. Jurnalis. Bisa dibilang jurnalis. Ya udah. Tapi belum. Maksudnya untuk karena wartawan itu kan apa ya? Bisa dibilang profesi sendiri gitu. Mungkin ibu lebih tepatnya dibilang YouTuber. Oh gitu ya. Tapi ya udah, tapi aku bisa kan bikin kartu pers buat diri aku sendiri. Kasman marah-marah. Bang Kasman marah-marah. Yo. Iya. Kalau Anda tidak bisa buktikan Anda melakukan kebohongan publik. Ya Bapak, saya mau jadi wartawan. Anda mau jadi wartawan? Tadi katanya wartawan nggak? Iya, dari YouTube. Saya tanya, wartawan nggak tadi? Iya. Benar nggak dia bilang wartawan? Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, mana kartu pers? Bang Kasman bangun cuy. Gue dibentak-bentak, ditunjuk-tunjuk. Hello. Gak apa-apa ya Ci, jangan takut Cici aja sampai kabur. Jadi saya nggak boleh nanya nih Bang? Saya mau tanya kartu persmu mana kalau Anda mengaku wartawan? Marah-marah. Saya tidak. Marah-marah guys. Aduh guys. Gue baru kesana ya guys ya. Tau gak sih rasanya tuh kayak di-attack. Kayak langsung di-attack gitu guys. Kayak langsung dicari-cari salah gue. Gitu guys. Aduh galak kali ya Bang. Kamu. Abang saya. Saya. Abang saya. SKSD kali aku. Kamu kan ngomong tadi, kamu katanya wartawan. Saya merasa tidak mengundang Anda. Oh, salah besar. Bentar, handphonean. Jangan undang gue, dia lupa. Jangan WA gue. Kok gak gue mana tahu tempatnya.
Tadi ngomong-ngomong, Anda yang undang saya nggak enak. Saya lupa. Ya udah lah ya. Tadi gue udah WA dia. Bang Rasman, jadi ke podcastku besok malam atau? Jadi ke podcastku besok malam atau lusa siang, Bang. Makasih banget ya, Bang, udah diizinin join tadi. Nggak apa-apa dong. Kan gue sopan. Apa tuh undang? Siapa yang undang Anda? Nah, yang saya undang itu dengerin ya, rekan-rekan media cetak dan elektronik. Ada yang online? TV online, oke? Saya kan online. Saya tanya, rekan-rekan media cetak itu wartawan apa enggak? Pak, saya online. Nah, saya tanya, kalau Anda wartawan, saya mau jadi wartawan hari ini, Pak. mau jadi wartawan. Kalau Anda wartawan, mana? Itu media YouTube saya, YouTube. Nah, berarti Anda melakukan kebohongan publik. Tunggu bagianmu. Oke, jadi tapi saya mau ikutan tadi, Bang. Boleh, silakan. Nenek, gue tuh tentu takutnya tuh gak sih? Dia marah sama gue nggak apa-apa deh, asal gue jangan diusir. Orang gue datang ke sana jauh-jauh mau ngopi. Gue tuh ketawa sendiri liat diri gue sendiri, lucu ya ternyata gue. Cuma Anda sudah menyatakan keterangan palsu di depan yang rame ini. Bang, saya ini wartawan. Tunggu dulu. Saya ini wartawan 12 tahun. Abangku sayang. Abangku sayang. Oke. Saya membuktikan dua-duanya. Yang kedua, akhirnya dia dulu mengizinkan gue di sana. Makasih ya, Bang, udah diizinin di sana join tadi. Ya ampun, Bang, tadi tuh saya tuh khawatir banget aku nggak diizinin join. Ternyata Bang Rasman nggak sejahat itu ngizinin aku join. Makasih, Bang. Ya, yang kedua, kalau saya menyebut saudara, bingung dia orang yang dikatainnya ada depan muka. Ngomong-ngomong, nggak pernah ada terjadi di dalam hidup gue atau hidup kalian. Ini adalah pertama kalinya orang yang mau diomongin di dalam press conference datang sana. Yang dikatain datang dengan ikhlas. Gue dikata-katain depan muka dia, nggak apa-apa, gue diem, Bang. Yang penting gue nonton di situ. Itu kepuasan tersendiri. Beda di roasting sama siapa tuh namanya? Apa sih namanya? Yang komedi itu? Oh, di roasting sama orang stand up udah biasa. Tapi kalau di roasting sama lawyer depan muka itu kepuasan tersendiri yang tidak akan pernah bisa kelupakan, Bang. Makasih. Dennis Carista alias Dennis Charles. Kenapa sih orang? Itu hak saya. Hak saya. Sebenarnya saya juga berhak ngomong sesuatu. Tapi saya nggak tega, Bang. Kok Abang tega ngomong gitu sama saya? Saya juga berhak ngomong itu. Tapi hati nurani itu tak tega. Nah, ini pelajaran penting yang gue dapat ya guys hari ini. Di luar sana, ini bukan buat Bang Rasman, ini buat semua orang. Buat pengacara di luar sana. Jadi, gue belajar sesuatu hari ini. Belajar ke sana, gue belajar sesuatu. Jadi pengacara itu harusnya tidak semata-mata hanya karena honor, tapi harus juga pakai hati nurani. Gitu, karena korban sudah banyak, dan saya pernah merasakan jadi korban. Dan jujur saya masih enek. Saya yang bisa speak up aja enek. Karena diancam-ancam secara kasar dan dibohongi dan jelas-jelas ditipu dan dia playing victim. Ini saya beruntung, saya orang yang bisa speak up. Bayangin, orang-orang yang nggak bisa speak up di luar sana, yang kesusahan untuk mendapat uangnya kembali, dan nggak bisa speak up karena dia diancam-ancam. Saya diancam-ancam, kan lihat sendiri kan ancamannya. Saya bukan orang yang takut ancaman. Saya takut sama mama saya, sama takut sama Tuhan, takut sama anjing saya, cici, cece, coco. Selebihnya saya nggak takut, gitu guys. Jadi jangan ancam-ancam saya, jangan pernah. Makin saya diancam, akan saya semakin sengajain. Dan saya yakin apa yang saya lakukan kali ini adalah kebenaran. Semoga Bang Rasman mengerti apa yang saya lakukan ini bukan semata-mata, bukan karena hanya uang, karena uang saya udah kembali. Bukan hanya karena pujian, karena saya nggak butuh pujian, saya lebih suka dihujat. Bukan karena duit, karena AdSense nggak seberapa, lebih gedean jual bunga. Tapi karena saya yakin yang saya lakukan ini kali ini adalah benar. Dan Bang Rasman juga harus mengerti kenapa saya melakukan ini. Karena
ini yang saya lakukan adalah untuk mencegah para korban selanjutnya yang akan terjadi di luar sana. Karena sebelumnya saya juga nggak tahu saya korban, saya akan jadi korban. Ini adalah edukasi, biar kalian semua aware sama modus-modusnya ini. Dan dan ini adalah bermanfaat. Banyak sekali teman-teman saya yang bilang, terima kasih ya, thank you banget udah share. Orang yang nggak kenal sama saya, thank you banget udah share. Gua hampir kena. Dan mereka semua ngomong thank you sama gue setiap hari, kalau nggak duit mereka nggak balik. Jadi, gue merasa kali ini gue benar-benar di jalan yang benar, dan gue nggak akan berhenti. Gitu. Maju tak gentar, membela yang benar. Gue yakin gue benar. Serius kali ini. Lanjut ya. Karena memang faktanya Dennis Carista itu satu kali pun tidak pernah menyebut nama saya yang benar. Sekarang saya buka. Bang, titip dong, Bang. Mbak, masuk aja, Mbak. Iya, masuk aja. Kalau mau minta maaf baik-baik, Mbak. Iya, Mbak. Minta maaf. Siapa yang mau minta maaf ya? Orang mau ikutan, mau join. Di sini ada komentar. Biarin. Masalah, Mbak. Pegang aja, ketawa aja. Oh ya, maaf. Kok kayaknya wartawannya sebagian ada yang enek sama gue ya? Ya nggak sih? Kayaknya sebagian ada yang enek deh. Siapa sih tuh? Kenapa sih enek sama aku? Jahat loh. Padahal aku sayang sama kalian semua wartawan. Oke, saya buka ya. Enggak, coba dengerin ya. Iya. Ada Bapak pengacara. Oh iya, apa namanya? Ahmad Nasution. Iya, aku kasih sama lu nggak usah ikut campur karena tidak urusan sama saya. Daripada lu ajak gue duduk bareng, mau ngapain? Maka kemana-mana. Ayo kita fokus untuk klien tuh balikin duit gue. Si pengacara nih ya, si Ahmad Nasution ini juga ya, mau pansos. Mendingan lu kelarin dulu tuh urusan lu sama Bang Hosman. Lu pansos sama dia apa malu? Orang udah diundang ketemu di acara TV soalnya lu kasih Bang Hosman. Gila. Sekarang aja Cukup ya. Cukup pansos. Lah kan yang gue ngomongin si Ahmad, bukan dia. Anak ini kan nggak ngerti hukum. Izin Bang, saya toko bunga, Bang. Izin bang, saya toko bunga bang. Ya gimana saya mau ngerti hukum bang? Saya ini cuman hanya sekolah mampu sampai kelas SMA 2 gitu bang. Jadi boro-boro sekolah, boro-boro ngerti hukum. Kuliah aja kagak bang, kan? Saya ini kalau kuliah hukum, saya akan jadi lawyer seperti abang. Tapi sayangnya saya bangga sekali saya menjadi pengusaha. Atas diri saya toko bunga, walaupun toko bunga saya satu. Walaupun saya cuma toko bunga, kerjaannya mengusaha toko bunga, yang cuma satu, toko bunganya di Pacific Place. Yang penting saya nggak pernah nipu. Gitu bang, itulah bang. Dan saya sekarang memiliki Nurani. Nur sama Ani. Urusan ini proses hukum untuk kau deh, karena kau setelah secara nyata mengatakan saya bansos. Jadi tuh di sana tuh kayak ada dua kubu gitu ya guys ya. Ada wartawan yang suka sama gue, ada wartawan yang enak gitu guys sama gue guys. Kenapa enak sama aku? Aku kan lucu. Belum ada loh kejadian seperti ini loh. Terus lu kembaliin pertanyaannya, uang sudah dikembalikan. Kok masih ada bosku? Nanti kita bahas tentang dia. Oke, saya mau membantah kata-kata cadel itu, gitu loh. Nah, kemudian saya bisa buktikan kepada kalian. Dia follow gue guys. Follow back jangannya. Bahwa si Dennis ini dia mengatakan bahwa seolah-olah dia tidak cadel atau saya menghina dia. Dia sebut Rahmat kan berkali-kali. Ini apa? Dia captionnya bagus kok, Razman Arif Nasution. Ya bang, itu kan nulis bang. Kalau nulis mah bisa. Kalau ngomong mah susah. Gimana sih? Kan yang tadi bukan buat abang. Berarti dengan yang ditulis dengan yang diucapkan nggak sama kan? Terus namanya apa? Lidahnya bengkok? Atau Lidah bengkok gimana tuh? Gimana sih? Bengkok? Gimana sih? Bunga? Amit, nggak bengkok kerja gue mah. Pendek? Atau stroke? Ih,
Astaga naga. Bang, 3 kali loh bang. Aku ada di situ loh bang. Aku ada depan abang. Abang bilang aku stroke. Kok stroke nggak bisa kesana lah bang? Ngopi bang. Aku ini legal mind and legal politik and legal sosiolog ada di sini bos. Oh my god. Tumbuh bagianmu Denis. Oke. Bukannya mah nyaut aja lah guys, ikut aja yang penting boleh join nama di konper ya, konvers. Nah, maka Ketawanya beda ketawa terkait dengan postingan Dr. Richard ini, dalam hal ini melalui YouTube-nya saudara Denis ini, saya sangat menyesalkan karena itu saya posting tadi pagi tentang bagaimana Richard itu ditangkap. Karena saya lihat banyak sekali yang coba-coba mengambil porsi yang saya duga keras. Ini kalau orang hukum, ini baru legal main, menduga keras. Ada keinginan pansos. Salah satu diantaranya ya ini dia, Denis ini. Dugaan saya, ini datang kemari nggak diundang kok. Dapat undangan dulu bang. Jangan jawab lagi, kau nanti. Jangan jawab lagi. Gue nggak boleh jawab. Mau ketawa-tawa aja dan nggak apa-apa. Respon kau sana. Oh gitu. Iya, sama juga belum belajar bang. Makanya kau belajar. Iya, ini belajar dulu. bang. Kalau nanti di dalam penjara, kau belajar juga sakitnya di dalam. Oh gitu bang. Oh iya. Oke, Ini oke. akan diproses hukum. Siap bang. Nah, kemudian Siap bang, mama siap aja deh bang. Apa yang kata abang? Adek siap bang. Apa yang aku bisa ngomong bang? Ade ini diajak bisa join di konversi aja. Aja udah seneng kali bang. Makasih loh bang udah kasih join. Medina Zain itu tanggal 7 Mei 2022 sudah dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung. 7 apa 6 sih bang? Dan Medina itu setiap hari selalu chat saya. Dia chatting saya itu setiap pagi, bisa satu hari itu 5-6 kali, bahkan sampai jam 1 malam. Sebagai kuasa hukum, sebagai abang dari dia, kita sudah anggap bersaudara. Dia selalu chatting saya. Tapi tanggal 7 ketika saya di Medan, Bang Rasman sama Medina bersaudara. Berarti namanya Bang Rasman Zen. Salah harusnya ikutin cowok. Medina Nasution. Bener gak sih? Kan saudara. Sama gak sih harusnya? Kalau saudara benar, iya. Oh iya, bener. Hanya pikiran gue aja guys, gue bingung aja. pagi saya mulai curiga. Kok nggak ada chatting? Saya tunggu siang tidak ada. Saya lihat centang 1. Sore saya tunggu tidak ada juga. Tanggal 8 saya bilang ke tim saya, wah ini Medina pasti ada sesuatu. Benar. 8 sore saya dikabari. Kirim bukti dirawat rumah sakit di salah satu rumah sakit di Bandung, di Jawa Barat. Dan di situ disebut dirawat untuk 14 hari ke depan. Berarti tanggal 7 sampai 14 hari ke depan. Sakitnya apa? Boleh nggak sih bang, aku bikin asas duga-duga mah nggak apa-apa dong, ya nggak sih? Menduga-duga gitu kalau menurut gue. Jangan-jangan dia lagi dari tes urin supaya nggak positif sesuatu gitu kali ya, menurut gue. Tapi kan nggak tahu ya benernya gimana. Kan cuman hanya Medina dan Tuhan yang tahu, ya nggak sih? Adalah sakit bipolar, bukan pura-pura. Saya akan berangkat ke sana, insya Allah hari Kamis atau hari Jumat. Tadi gue mau ngomong dalam hati ikut gitu, tapi takut ditabok, ya kan? Takut diusir. Ikut bang, tapi nggak keucap. Takut diusir. Saya akan cek, saya akan tanya dokternya. Kalau ternyata dia sakit benaran, maka yang menyebut dia pura-pura itu berurusan kau sama saya. Ya.
Kenapa? Tidak mungkin Medina Z pura-pura sakit. Dokter mau mengatakan dia sakit sementara dia sehat. Kalau misalkan dokter mengatakan dia sakit, sumpama dia sehat, itu fatal. Kalau misalkan karena saya udah nggak percaya lagi, saya udah nggak bisa percaya lagi dengan Medina. Jujur, ini pendapat pribadi saya. Dia memberikan saya bukti transfer palsu sekali dan menjanjikan mobil yang saya tukar tambah datang berkali-kali, dan saya nggak bisa percaya lagi omongan dia. Bukti RTGS dia bisa palsukan. Jadi saya curiga dengan surat rumah sakit. Wajar dong, itu adalah pendapat saya. Kalau Medi pura-pura sakit ternyata dia sehat, saya akan mengundurkan diri sebagai pemimpin. Kok dia kayak nggak yakin gitu ya sama kliennya? Aku tuh cuman khawatir aja sebenarnya sama Bang Rasman. Aku tuh khawatir Bang Rasman ditipu juga gitu. Boleh kan Bang, khawatir? Tapi kalau ternyata dia sakit, maka yang menuduh dia pura-pura berurusan. Jangankan kau, Denis, Hotman pun saya lawan. Siap Bang. Ya. Siap Bang. Kok masih siap Bang? Jadi kau mesti paham itu. Ya. Kemudian terkait dengan adanya pernyataan-pernyataan, ada katanya utang, ada katanya penipuan. Bukan ada katanya utang, memang ada hutang, ada penipuan. Sampai ada posko di salah satu kanal YouTube yang saya lihat di situ miliknya Saya Bang. Denis Cadel. Kapasitas apa Denis Cadel ini membuka posko? Apakah dia penegak hukum? Coba Anda bandingkan Fast Travel, Jiwasraya, Indosuria. Lapor dulu ke polisi, baru polisi buat posko. Nah, nanti gua ngerti maksudnya. Kenapa gue buat posko pengaduan? Karena saking banyaknya orang yang mengadu ke gue dan mereka semua tidak banyak speak up, dan gue memberikan tempat untuk mereka speak up. Kenapa gue memberikan mereka speak up? Kenapa gue mengajak mereka untuk speak up? Karena untuk mencegah adanya korban-korban selanjutnya. Gue aja nggak tahu waktu itu gue mau ditipu, gimana yang lain. Kalau dari dulu orang-orang itu speak up, mungkin gue nggak ditipu. Iya kan? Gue bisa mengatasinya, gue bisa dapat duit gue kembali. Tapi yang lain, nggak dapet. Jadi ini penting. Ini untuk membuka mata masyarakat, dan ini adalah edukasi. Dan gue yakin ini adalah benar. Dan sekali lagi, gue yakin ini adalah benar, maka akan gue lanjutkan. Ini kok dia pandai-pandaian buat posko sebagai apa dia? Legal standing kau apa? Membuat posko untuk menerima pengaduan orang yang katanya ditipu oleh Medi. Ini berlapis-lapis. Lapis legit. Tanya pengacara senior manapun di Indonesia ini. Makanya saya Coba kepada pengacara-pengacara senior di Indonesia, emang salah saya bikin posko? Salahnya di mana? Coba komen di bawah ya. Penasaran. pertanyaannya, pantaskah Medi sakit? Jawaban saya sangat pantas. Mungkin kalau Anda pun seperti dia sakit juga. Dia punya usaha, COVID 2 tahun, orang semua tiarap, ditambah dengan persoalan rumah tangganya yang mumet. Masa iya urusan 50 juta ngocehnya kayak pergi entah kemana-mana? Bang Rasman, saya di sini menganggap Bang Rasman salah. 50 juta itu yang saya dapat dari hasil keringat saya sendiri. Saya jual bunga, saya ini, saya itu, saya ini. Tapi sekali lagi Bang Rasman, ini semua yang saya lakukan bukan masalah uang. Bukan karena uang lagi, bukan karena saya dipuji-puji, bukan karena saya dihujat. Yang saya lakukan semuanya adalah untuk kebenaran, untuk mencegah. Semoga Bang Rasman mengerti kali ini. Yang saya lakukan dan saya buat kali ini adalah untuk mencegah adanya korban-korban selanjutnya. Karena saya aja dulu nggak tahu saya bakal ditipu, gimana yang lain. Makanya saya kasih tahu biar yang lain itu waspada Bang. Gitu loh, Abang harus ngerti itu. Makanya Abang harus memakai nurani.
Saya pribadi demi Allah, demi Rasulullah, saya bantu Medi di atas yang dipinjamkan dia di situ. Saya bantu Medi di atas yang dipinjamkan ke Denis itu. Waduh Bang Rasman, di sini saya khawatir sama Bang Rasman. Jangan-jangan Bang Rasman ditipu juga. Saya nanya lu Bang. Lu, benar lu Bang? Betul, karena sebagai teman kan kita udah kenalan sekali. Tadi bilang teman SKSD lagi, saya khawatir. Jadi Bang Rasman, semoga Bang Rasman cepat membuka matanya. Kalau misalkan emang Bang Rasman diutangin sama Medi, saya takut abang gak dibayar deh kayaknya. Gitu, belum lagi nama abang jelek membela dia. Karena dia udah pasti salah bang. Nipunya itu sudah ada bukti-buktinya yang saya pegang. Pegang. Karena itu terhadap tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang mengatakan Medi menipu banyak orang, saya tidak membantahnya. Dia bilang, iya. Iya, banyak yang nggak tahu. Hah? Ini pasti tahu aja banyak yang ngomong. Jadi dia tidak membantah atas tudingan-tudingan penipuan yang dilakukan oleh Medina. Artinya dia tidak membantah guys, dia mengiyakan. Emang benar dia nipu. Karena itu terhadap tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang mengatakan Medi menipu banyak orang, saya tidak membantahnya. Makasih Bang Rasman atas pernyataannya, ya ampun. Dia tidak membantah kalau Medi itu penipu. Makasih loh Bang. Tapi yang perlu saya jawab, sepanjang belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka belum boleh satu orang pun menuduh dia sebagai seorang penipu. Karena itu saya berharap teman-teman media semua mohon doanya. Amin. Agar Medi kembali pulih. Kapan Karena pulihnya? Medi sebelum sakit pun info ke saya, Bang, saya akan insya Allah selesaikan. Termasuk uang yang saya pakai dari abang. Itu ada, dia kirim. Termasuk uang yang saya pakai, sama uang yang abang yang saya pakai. Berarti pengacaranya juga dipinjemin duit. Aduh Bang Rasman beneran takut ya. Kayaknya Bang Rasman juga kena tipu deh. Kayaknya loh. Yang ketiga, terkait dengan Uya-Kuya. Tadi pagi saya lihat ada statement dari Uya-Kuya dan Astrid. Uya-Kuya adik saya, Astrid sahabat saya. Uya-Kuya adalah adik saya. Uya-Kuya, gimana sih? Uya-Kuya adalah adik saya. Astrid adalah sahabat saya. Berarti Bang Rasman kakaknya Uya-Kuya. Oh, Bang Rasman kakaknya Uya-Kuya. Gitu kan ya? Kan bapak, anak Rasman sama Uya-Kuya. Mirip nggak mukanya guys? Terus gitu Uya-Kuya. Rasman, Uya-Kuya kakak beradik. Astrid sahabatnya. Berarti Astrid itu adalah adik ipar dari Bang Rasman guys. Terkuak, fakta baru. Dan bahkan saya pernah diundang ke rumahnya, di apartemennya. Emang iya kak? Cuma sekali kan? Yang sama Vicky doang kan? Yang sering mah aku. Hampir tiap hari. Oh jadi gini kak. Ternyata jadi kamu pilih Kak Uya. Kak Uya pilih dia. Jadi gimana nih kak? Jadi dia kakaknya abang. Gue kan katanya adik lu. Kan gue kata adik lu. Berarti gue, Kak Uyi, Rasman, Uya, dan gue kakak beradik guys. Satu keluarga. Fakta baru. Saya melihat mungkin Uya-Kuya ada yang memboring.
sehingga dia terbawa emosi. Uya Kuya itu nggak ada yang ngomporin. Uya Kuya itu gue suruh bikin laporan doang. Itu bukan ngomporin. Karena duit dia nggak balik. Dan gue sebagai orang yang kenalin dia, gue nggak enak. Ngerti nggak sih lo? Padahal persoalan ini kan hanya 65 juta. Kalau hanya 65 juta, Bang Kasman aja lah yang bayar Bang Uya. Gimana? Bang Uya. Bang Kasman bayar Kak Uya sekarang. Kalau menurut Bang Kasman 65 juta hanya Bang Kasman aja deh bayarin Uya Kuya sekarang. Jadi gue nggak ribet lagi nagih-nagih. Kalaupun ada pinjaman misalnya atau di oke, perjanjian mereka 100 juta. Lalu kemudian dibayar anak 35 juta. Sisa 65. Di situ mana ada tindak pidananya? Bang Kasman sangat salah di kali ini. Mohon maaf sekali, Bang Kasman salah. Di sini tidak ada pinjam meminjam uang antara Uya Kuya dan Medina. Di sini yang terjadi adalah perjanjian surat yang di sini yang terjadi adalah jual beli mobil fiktif, yang mobil yang diakuin oleh Medina itu adalah mobil dia yang ternyata bukan mobilnya dia tapi tak kunjung sampai. Uya Kuya udah DP 100 juta karena Uya Kuya kasihan sama si Medina, tapi Medina tidak memanfaatkan rasa kasihan itu dengan baik. Ia nggak kasih mobilnya, nggak pernah kasih lihat mobilnya secara fisik langsung, alias mobilnya itu fiktif, dia akuin punya dia dan ternyata bukan gitu. Dan Uya Kuya dibilang meng-cancel mobilnya, padahal tidak ada sama sekali. Mobil fiktif wajar Uya minta uang DP-nya kembali. Mungkin gampang ya 100 juta, balikin lah 65 jutanya kalau menurut lu gampang. Emosi gue. Jatuh menjadi perdata. Apalagi di perjanjian awal tuh pinjam meminjam, nggak ada. Nggak ada yang pinjam meminjam. Suratnya gue bisa kasih lihat nih sekarang nih. Nggak ada pinjam meminjam antar Uya Kuya dan Medina. Yang ada adalah perjanjian jual beli mobil. Pada hari ini Selasa tanggal 3 Mei 2020 telah dilaksanakan jual beli mobil yang di akta jual beli mobil namanya KTP-nya, dan Kak Uya Surya Utama jual beli mobil. Cuma inilah dia. Saya heran, saya tidak masuk akal saya. Karena saya telepon Uya Kuya tidak masuk. Karena nggak dianggap. Saya telepon masuk. Saya ingin bicara dengan dia. Karena itu lewat media ini saya berharap Uya Kuya bisa komunikasi dengan saya. Nggak usahlah Uya baik-baikin gue bang, kalau mau kontak Uya bang. Buat lagi tambah ricu. Kasihan Medina. Kasihan. Bukan kasihan Medina, kasihan korban-korban yang ditipu bang, yang sampai sekarang uangnya belum kembali, haknya belum dapat. Kasihan Uya Kuya, bukan kasihan Medina. Kasihan Uci Fordea yang 9 tas palsunya sampai sekarang masih belum dibayar. Kasihan Mbak Kiki yang dia menggunakan KTP Raffi Ahmad untuk membayar, untuk menipunya Raffi sebagai brand ambassador. Kasihan korban-korban kecil lainnya bang, yang dipinjemin 10 juta, yang dipinjemin 30 juta, uangnya nggak kembali bang. Bagaimanapun dia perempuan yang sedang dalam masalah, dan kalau selesai tidak ada satupun media mengatakan tidak diselesaikan. Nah, kalau memang dia berbohong dan menipu, silakan tempuh jalur hukum. Tapi kan media sudah saya jawab dalam keadaan sakit dan sedang dirawat. Nah, pertanyaannya, kalau Medi dalam keadaan sakit, dirawat, dan diisolasi, dapatkah disentuh hukum? Kan tidak. Berarti selama ini feeling gue tuh bener guys. Apa yang gue ucap dari kemarin-kemarin jadi nyata. Ingat nggak? 4 hari yang lalu gue bilang jangan lari dari masalah Anda dengan menggunakan penyakit Anda sebagai tamengnya. Guys, perlu gue jelasin. Bipolar itu nggak apa-apa. ODGJ itu nggak apa-apa. Karena mereka nggak nipu. Penipu, bipolar dan ODGJ itu adalah 2 hal yang berbeda. Paham kan sampai sini kan? Penipu ada penipu. Bipolar ada bipolar. Jadi, ini saya sekali lagi ya, Bang Kasman. Bang Kasman kayak gini, itu nggak boleh loh bang. Kasian orang-orang bipolar lainnya. Nanti mereka disangka tukang tipu juga bang. Karena bipolar itu nggak nipu. Jangan menggunakan penyakit bipolar ini untuk dijadikan alasan bang. Serius deh bang. Ini menurut saya. Orang di luar sana bipolar itu mengalami gangguan di dalamnya yang sangat mereka memerangi diri sendiri untuk di bipolar itu. Mood swing yang mereka nggak bisa kontrol. Sekarang mereka harus menerima kenyataan. Kalau misalkan mereka tuh disangka penipu juga.
Nggak gitu bang, bipolar itu nggak apa-apa kok. Marsyanda bipolar, tapi dia nggak nipu. Jangan gunakan ini sebagai alasan. Bipolar nggak apa-apa, ODGJ nggak apa-apa. Yang penting nggak nipu bang, karena nipu itu kriminal. Kalau begitu tunggu dia sehat. Nah, kalau dia sehat, dia bisa mengembalikan semuanya. Kalau tidak, ya diproses hukum di penjara. Kalau dia ternyata tidak sanggup, ya kan dia jalani hukumannya. Tapi mana mungkin orang mau menjalankan hukuman dengan pura-pura sakit, menghindar dari hukuman, maksud saya. Ini nggak logis. Nah, saya mau tunjukkan, tapi saya nggak mau tunjukkan di rumah sakit mana, ya, bahwa dia dirawat. Oke guys, part 2-nya besok ya guys ya. Gue mau tidur, ngantuk sekarang udah jam 12 waktu bobo.